Bermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu semadiku? Ikan apa kamu?" Aku ikan toda, raja ikan toda yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur, aku takluk. Jadi itu rakyatmu. Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ya Datu, Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Baiklah, Datu Mabrur berdiri. Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah, jawab Raja Ikan Todak. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus seijan, seiring sejalan. Setuju, Datu, sahut Raja Ikan Todak yang bergolek lemah. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. "Saijan!" seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. "Saijan," sahut Datu Mabrur. Sebelum tengah malam, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh suara itu terdengar bersama dengan timbulnya sebuah dataran dari dasar laut. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari sebagai jenis mendorong dan mengumpulkan dataran baru itu. Dari dasar laut sambil mendorong mereka serempak berteriak, "Saijan, Saijan, Saijan." Bersama dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya berupa sebuah pulau. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Alkisah Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.